Yang paling menarik yang harus direspon Pemprov atau Pemkot, ada dua ikon Banten yang masuk. Monumen daerah sama Kaibon. Dan itu promosi gratis itu. Dan saya lihat di layar monitor ketika Roy ketemu sama pemain lain, itu ikonik banget. Tapi kan Kaibon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Ketemu lagi dengan saya Kijing Lajifa di acara podcast Banten News. Nah, hari ini saya bakal ngobrol dengan seorang legend, penulis legend lah di Banten. Dia guru saya, temen diskusi, temen ribut kadang-kadang. Kang Heri Hendrayana alias Golagong. Gimana kabarnya Kang Mas Gong? Pripun kabarnya? Kabarnya selalu semangat, always. Ada sponsornya nggak itu diangkat-angkat lah? Kapan ada sponsor? Lake, kan kopi ke. Kang, sekarang kesibukannya apa? Sekarang kan Mas Gong semakin berumur malah kegiatannya makin banyak sebagai duta baca sekarang. Iya, saya juga nggak ngerti nih. Jadi barangkali gini ya, kalau saya evaluasi, saya tuh kan memang dari dulu tidak betah di rumah. Bukan, tidak mengamini fenomena komet. Jadi saya tidak masuk ke kategori itu. Jadi tidak buru-buru, didesain pelan-pelan gitu ya. Menulis juga kan, Balada Siroy aja kan 6 tahun tuh risetnya, pelan-pelan. Nikmati dulu badminton ya kan, nikmati dulu traveling, terus barangkali juga law of attraction ya. Oke. Mungkin saya mau bilang begini, jadi banyak orang haters ke saya misalnya, barangkali ada saya dengan kesabaran, pahalanya di situ. Oh, karena sabar. Kalau orang kan pengen cepat gitu, pengen berjalan pintas. Sudah sabar, banyak yang menekan-nekan gitu ya. Saya pikir itu yang law of attraction itu, Mas Takung itu. Jadi bayangin sih orang kaya saya kok harus dibenci gitu ya, harus gitu. Nah barangkali itu saya rasa itu hadiah dari Allah. Emang itu yang dituju Mas Gong atau jalan aja seperti biasa kayak gitu? Tidak sih, saya mendesain. Udah desain kayak jadi gitu. Desain besar saya pengen bikin gelanggang remaja kayak Ali Sadikin. Oke, jadi rumah dunia. Rumah dunia sekarang. Tapi rumah dunia masih belum sempurna kan. Nah, saya butuh duit banyak karena sekarang memang sudah ditangani oleh para relawan. Aset rumah dunia, gedung. Tapi itu belum luar biasa. Tadinya saya pikir waktu Wahidin Halim datang ke rumah dunia, dia memeluk saya, dia berbisik di telinga tuh ada dua bisikan. Dia minta bantuan ke saya atau jadi tolongin saya ya, kedengar sama saya, tapi saya akan nolong kamu. Nah, dua hal itu saya pikir, tadinya saya berpikir saya akan nolong rumah dunia. Anggaran maksud saya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Tapi enggak ada tujuan jangan jadi gubernur. Enggak. Nah, maksud saya gini. Ada tujuan jadi gubernur juga. Jadi yang harus kalian tahu bahwa yang tidak fenomena komet itu, misalnya gini, ada orang penting kayak sekali Wahidin Halim datang ke rumah dunia. Nah kalau saya pakai fenomena komet itu pasti akan saya datangi. Ya akan saya datangi, saya kasih proposal dan sebagainya. Nah saya enggak, mendesain aja. Kalau dia memang satu frekuensi, ya pasti dia akan melanjutkan. Berjalan perlahan tapi sampai tujuan. Sampai tujuan. Itu jangan buru-buru. Fenomena angkot. Mau muter-muter dulu ke mana? Nggak usah pengen pakai turbo, santai. Nah kalau yang santai itu kan dia bisa lihat kiri kanan. Oke, bisa menikmati. Bisa menikmati, jalan pelan, ngelihat di kiri ada apa. Ada yang perlu kita bantu. Di sebelah kanan, nah memang resikonya karena saking pelannya, orang banyak melihat, jadi mudah untuk melakukan segala hal juga ke saya. Nah itu resiko yang harus kita kuat hadapi. Mas Gong itu kan dari dulu dikenal sebagai, selain penulis juga kan petualang. Udah keliling Asia, bahkan sampai mungkin hampir semua benua pernah lah. Benua Amerika aja yang belum. Amerika belum? Belum, mahal. Kalau saya minta ke APBD mungkin bisa. Tapi kan ini duit sendiri ya. Saya kan dengan jadi duta baca sekarang kan harus jalan lagi tuh ke daerah-daerah kayak gitu. Ini semacam nostalgia atau memang? Jadi ini yang menarik nih. Jadi waktu saya datang traveling research untuk beberapa novel, nah saya juga deja vu mendatangi lagi tempat-tempat itu dengan, misalnya saya datang ke satu tempat,
saya bilang misalnya, saya tahun 87 saya pernah ke sini. Lalu orang kaget, oh saya belum lahir. Dan sebagainya. Nah, artinya memang ketika didesain, jadi penting kita menguasai. Jadi bahasnya gini, Allah bisa karena biasa. Kalau kamu ingin menekuni sesuatu, ya harus terus dilatih. Tapi udah beda kan gayanya, kalau dulu pakai ransel, sekarang pakai koper. Jadi sekarang jadi pejabat. Sekarang kan udah pakai koper, kalau dulu kan pakai ransel. Jadi menarik nih, saya bilang suka sama Allah tuh. Lalu, wih, luar biasa. Jadi kalau kita percaya adanya Allah, ya apa yang saya lakukan ini memang amazing lah. Jadi yang tadi kata Kijing datang, waktu itu saya benar-benar pakai dana sendiri. Kalau cari duit saya harus bertarung badminton. Ya kan? Atau tidur kalau nggak ada yang ngelayanin ya tidur dan sebagainya. Tulisan mungkin. Dimanapun. Sekarang jadi pejabat saya. Hampir hanya bedanya saya nggak decision maker ya. Kalau misalnya datang ke satu kota, Pak Belagung, tolong dong bikinin perpustakaan. Nah, saya nggak seperti menteri. Saya hanya, ya udah sini proposalnya, saya coba kasih ke Perpusnas. Kalau saya menteri mungkin bisa langsung saya eksekusi. Tapi nggak juga ya. Menteri juga nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus nggak bisa sembarangan, harus ada usulan dan anggaran. Kalau saya sekaya Prabowo gitu. Sekaya Elon Musk sekalian. Elon Musk ya. Ya kalau udah kaya kayak gitu ngapain lagi jadi menteri, ngapain lagi jadi presiden, mendingan jadi kayak Bill Gates gitu kan, duitnya dibagi-bagiin. Kayak Steve Jobs sekarang mati bawa apa dia? Bawa nama Apple ya. Mas Gong ini kan penulis salah satu masterpiece-nya Balada Siroy, ini juga lagi dekat-dekat nih dengan Mbak. Sebelum nanti kan cerita tentang film, saya pengen tahu dulu, walaupun tadi singkat diceritakan tentang proses kreatif. Balada Siroy ini kan salah satu karya masterpiece Mas Gong. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya muncul Balada Siroy dengan tokoh yang ya legend Siroy kayak gitu? Ya. Nah, ini harus percaya bahwa menulis itu bukan pekerjaan melamun, itu harus melalui proses riset tadi. Jadi 3 tahapan. Pre-writing itu riset, writingnya menulis, kontemplasi, menulis, yang terakhir editing, menyunting ya, ejaan dan sebagainya, terus berulang. Nah, yang tadi itu pelan-pelan. Jadi ketika saya juara badminton difabel ya di Jepang, itu saya pulang lalu saya melamar ingin jadi pelatih untuk kaum handicap. Kaum difabel gitu, saya rasa bisa saya tuh melahirkan pelatih gitu ya untuk atlet-atlet cacat. Tapi saat itu jangankan atlet cacat, atlet sempurna pun sulit waktu itu, nggak diurus kan. Nah, kebiasaan membaca itulah. Nah, jadi tanpa, kalau saya review ke belakang, di rewind gitu. Jadi waktu saya SMA itu kan saya hobi baca ya. Setelah tangan saya diamputasi terutama, dari kelas 5 SD udah hobi baca. Jadi saya senang menuliskan, mendokumentasikan apa-apa yang saya lihat, saya rasakan, saya alami. Waktu SD kan saya membuat sandiwara radio, waktu SMA membuat komik, waktu SMP, waktu SMA. Nah di situ saya mulai puisi saya dimuat di majalah di Jakarta, dapat honor. Nah di situ saya udah mulai tuh. Selain saya mimpi pengen bikin gelanggang remaja Ali Sadikin, saat itu saya pengen kayak, wah, untuk mewujudkan gelanggang remaja Ali Sadikin, idealisme butuh ongkos, ya kan? Nah, saya lihat waktu itu Teguh SA difilmin, Edin Iskandar difilmin, dan itu kaya, duitnya banyak. Nah, saya karena hobi baca, mulai tuh nulis. Kuliah di sastra kan di Unpad. Nah, setelah saya menemukan cara menulis yang efektif, produktif, komersil gitu, saya mengambil keputusan penting dalam hidup, yaitu mengundurkan diri dari Unpad. Di semester berapa tuh mundur? Semester 5. Semester 5? Tahun 85 lah. Mau masuk semester 5 udah mundur, semester 6 7 ke sana udah enggak. Keputusannya karena? Ya karena ingin menulis tadi. Ingin menulis itu. Karena saya membaca. Emang kalau sambil kuliah nggak bisa nulis? Nggak akan bisa. Kalau saya sambil bikin skripsi, paling-paling jatuhnya jadi dosen. Udah ada peluang misalnya beasiswa ke Belanda, udah ada tuh dana-dana hibah. Jadi mahasiswa yang mau jadi penulis sekarang mundurkan diri. Kalau pengen jadi penulis. Dan Unpad kan memang waktu itu arahnya ke linguistik, Unpad ke linguistik. Sedikit sekali sastra. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, saya kayaknya mau menulis novel deh untuk dalam bentuk analogi skripsi lain lah, antitesa dari skripsi lah. Nah, udah saya, dan satu hal, saya membaca akan ada gelombang ke dunia ketiga, yaitu apa? TV. Itu kan 80, saya mundur itu 87. Jadi di Amerika itu yang sekarang misalnya dari analog ke digital, dari
AM ke FM radio tuh. Nah saat itu dari TVRI ke TV swasta. Ya 89an mulai RCTI. Ya. Nah 87 tuh udah ada tanda-tanda itu. SCTV, termasuk pers daerah udah ada tuh. Nah makanya saya meyakini, saya pernah baca satu quote bahwa jika kamu ingin jadi penulis, keluarlah dari rumah, lalu isi ceruk hatimu, pramudia apalagi tuh, isi ceruk hatimu dan tuliskan apa yang kamu lihat, rasakan. Nah, saya melakukan itu, riset lapangan itu. Jadi, ketika saya buka catatan saya waktu SMA, saya hanya perlu memastikan bahwa Indonesia ini realnya seperti apa. Lalu tokoh si Roy ini, saya saat itu belum dapat nama. Tapi si petualang remaja ini karakternya seperti apa. Ruhnya itu. Nah, saya otomatis harus melakukan itu, traveling. Nah, di situ tuh 2 tahun tuh saya tinggalin, 2 tahun. Sambil ngelatih badminton, sambil bertaruh dan sebagainya lah. Tidur, ketemu orang disodomi di pasar, diperkosa, sarjana jadi supir truk, pernah ketemu deserter di Maluku, wah luar biasa tuh. Pengalaman batin gitu. Nah itu penting tuh. Jadi pengalaman batin, isilah ceruk hatimu. Mas, jadi nah itu dinulis tadi proses berdarah-darah tuh untuk menulisnya, tapi ada kan kalau penulis itu enggak ketika ngirim langsung dimuat, ada nggak tahapan ditolak-tolak segala macam? Nah gitu, itu yang saya bilang pelan-pelan. Jadi saya meyakini ada satu ayat kan, saya lupa Arabnya, bukan lupa, emang nggak inget. Ya lupa nggak inget, nggak hafal juga. Jadi jika satu urusan dikerjakan bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Atau semakin tinggi ilmu, maka akan aku tinggikan derajat. Jadi saya meyakini jika saya membuat satu karya dengan ilmu, ya kan, maka ya akan berhasil. Nah, kalau dengan melakukan riset tadi, pembaca atau penikmat yang akan meninggikan karya saya, jadi derajatnya. Naskah itu jadi langsung iya. Bayangin 6 tahun. Nggak ada proses penolakan dulu atau revisi atau apa mereka. Nah, ini luar biasa nih, saya ceritain ya. Jadi saya pulang dari traveling itu bulan Oktober. Kan saya udah komitmen sama bapak emak. Begitu pulang, kata bapak, gimana jadi ini? Iya pak, udah saya akan menuliskan apa yang saya dapat. Mana buku-buku hariannya? Nah, saya ngirim buku dari segala kota. Dan itu berkarung-karung tuh. Nah, kasih waktu. Butuh apa, kata bapak? Mesin tik. Tapi, kata bapak ini nggak gratis ngasih. Saya dikasih duit untuk nyicil. Jadi, kenapa? Bapak ingin membuktikan kalau saya nggak dikasih mesin tik, produktif nggak? Bayar ya, kata bapak. Ya udah saya bayar. Dibeliin mesin tik, brother. Ketik, saya minta waktu sebulan, saya kontemplasi di kamar di atas, pokoknya ada tamu nggak boleh. Udah, ya, support makanan dan sebagainya. Ya saya di sini referensi, saya ingat tuh 40 buku referensi. Mas, waktu pertama dikirim itu cuma baru satu doang, atau memang sudah selesai semua ini? Kan tadi pre-writingnya sudah, writingnya, nah sekarang suntingnya nih. Editingnya. Jadi setelah saya menulis 4 episode dulu, saya kasihin ke teman-teman, ke semua lah, ke pacar dan sebagainya. Kasihin, dibaca, nunggu respon. Kata saya, yuk kumpul, biasa naktir, ayo, udah ngobrol di pasar lama, di nasi uduk, nasi sumsum. Nah nasi sumsum juga ada ceritanya nanti. Nah, depan di Ponorogo. Di Ponorogo. PLN. Di PLN. Nah saya minta masukan, wah ini udah dimuat belum? Belum. Wih bagus nih. Nah itu 4 episode itu sudah melewati proses editing tadi, ya, bener nih kata satu, wih bagus, udah, saya bawa ke Jakarta, saya kasih ke Arswendo, Mas, ini, nah pemetaan itu penting, jadi membaca, jadi tidak sekadar menulis, tapi juga saya memetakan. Nah, kenapa saya memilih Hai? Nah, itu juga pertanyaan. Itu pertanyaan kan? Waktu itu banyak Anita Cemerlang. Iya, kenapa memilih Hai? Saat itu saya anak sastra, saya lahir dari rahim puisi. Nah, saya komitmen ke dosen saya bahwa saya akan membantu mensosialisasikan puisi. Nah, kenapa Hai? Karena Hai itu kelompok Gramedia, Kompas Gramedia, dan itu ketika saya traveling itu sampai ke Papua, itu di mana-mana, di desa-desa, itu lupus di mana-mana. Buka masih lupus tuh. Wih, lupus nanti nih punya saya nih di sebelah nih. Kalau si balada catatan si Roy bareng juga? Gantian. Abis balada si Roy? Abis si lupus,
Balada si Roy. Apa catatan si Boy maksudnya? Catatan si Boy. Catatan si Boy itu bareng sama Lupus. Oke, jadi Roy itu ada antitesa dua tokoh ini. Iya, ada tokoh itu. Nah, jadi kenapa saya memilih kelompok Kompas Gramedia? Karena ketika saya mendengar di beberapa kota, kalau ambil satu produk Gramedia, itu harus ambil yang lain. Oh. Jadi udah itu geng itu. Dari Intisari, Kompas, Hai, Bobo, Intisari, ya kan? Nah, dan itu tepat. Jadi ketika saya melakukan lagi traveling, sekarang tinggal bilang, ketemu di desa, Rudi, asisten saya tuh sebagai saksi tuh, di pelosok mana aja, ketemu tuh. Karena memang distribusi kelompok Kompas Gramedia tuh luar biasa. Nah, jadi itu juga saya pikirkan. Nah, jadi ketika didesain, saya pakai ilmu menulis, ini kayaknya oke nih. Masih ingat Kang, tanggal berapa pertama kali Jota? Saya ingat waktu itu ngasih Oktober 87. Saya bilang ke Arsendo, Mas, ini ada rock. Kalau Lupus itu pop rock atau pop, ini rock. Kalau Lupus itu permen, ini batu. 1 minggu saya minta. Kalau enggak, saya kasih ke majalah lain. Nah, itu seminggu kemudian ditelepon, diterima. Maret tanggal 8 tahun 88 mulai. Berarti hampir 6 bulan ya, Oktober ya. Oktober, Desember. Karena waktu itu tayang Lupus dulu, Lupus nggak bisa. Itu barengan atau Lupus habis itu kan? Enggak, gantian. Jadi sempat berdua tayang. Awalnya Lupus, terus ini ada serial baru. Nah, episode Joe itu. Nah, kita juga harus memahami tuh yang sekarang disebut cliffhanger, plot point. Kenapa si Roy episode pertama itu Joe-nya mati? Itu salah satu cara saya agar melibatkan emosi pembaca, dan itu berhasil. Supaya nungguin lagi ya. Iya, itu kan penyayang binatang banyak ketika anjing Joe-nya dimatiin. Selain tadi, saya pusing ngasih makannya si Roy ini. Pas baca nih, nanti saya udah mikir tuh, wah nanti urusan najisnya gimana? Urusan najis. Jadi udah saya pikirin, jadi mana dimatiin aja lah di episode ini. Udah selesai. Emang waktu nulis Roy itu udah mikirin ini? Bukan masih zaman nakal-nakal. Enggak, jadi udah ini gimana najisnya gitu ya. Makanya Jo jangan masuk rumah. Ada. Jadi saya udah mikirin pembaca kelompok itu udah. Kang, itu kan setelah tadi terbit di Hai 88, Kang, cita-cita Mas Gong pengen seperti itu, ESH segala macam supaya difilmkan. Ini juga masuk nanti di rencana film Balada si Roy di Januari ini, 19 Januari mulai tayang nanti di bioskop. Itu kan cukup lama juga akhirnya baru Balada si Roy. Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu? Sampai sahabat Balada si Roy garis keras ini kutukan. Nah, cerita ini Mas. Saya bongkar ya rahasia ya. Jadi saya tuh waktu itu mau ke Jepang Paralimpik gitu ya. Itu udah ada kabar mau difilmin nggak? Saya tolak. Nah, kenapa saya menolak? Ketika saya jumpa pengarang ke beberapa kota, saya melihat karakter pembaca sahabat saya Lupus ya dengan karakter pembaca Roy itu beda. Saat itu jadi pertama maksudnya pembaca Roy udah masuk bioskop gitu, masuk ke gunung. Iya, jadi udah bilang pokoknya jangan difilmin kayak bla 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 nyebut, nanti gagal, rusak. Satu itu saya pertimbangkan. Kedua, itu dia. Kalau saya ikut antitesa waktu itu, numpuk. Ada Boy, ada Roy, ada Lupus. Nah, saya bersabar di situ. Nah, ya selain argumentasi dari para pembaca. Jadi di satu sisi juga, tapi itu nggak saya umumkan. Cuman yang tadi anti fenomena komet itu, sabar aja. Nah, saya waktu itu mau difilmkan, bener-bener pengen difilmkan itu tahun 2000 ketika Rumah Dunia makin besar. Nah, tapi ternyata juga gagal tuh. Kena krismon nih tahun 98 tuh udah ada yang ngebeli tuh satu PH yang bahkan udah bikin demonya, yang main itu ada Lucky Alamsah yang band Elemen itu. Tapi ternyata semesta belum mendukung, gagal. Dibeli lagi oleh Era Santoso, gagal. Kalau yang di Malaysia itu kayak nah itu dibeli sama Indika. Nah sama Indika diproduksi jadi sinetron. Saya bisa ngebebasin Tanah Belakang tuh. Nah itu ternyata ini mohon maaf nih, ini rumors yang saya dengar, pemainnya, aktornya itu menikah, kemudian sudah kontrak eksklusif dengan
satu stasiun TV. Nah, stasiun TV itu menolak karena sudah kontrak eksklusif. Jadi nggak bisa tuh ada klausul, katanya begitu. Lalu ditayangin lagi di Malaysia di TV3. Nggak tahu TV3 atau apa, lupa saya. Nah, terus itu hampir ada 2 lagi PH. Terakhir ada yang udah malah Ramon Tungka tuh yang main. Iya, ya udah casting gitu. Iya, sampai ya itu udah bener-bener wah, kasihan juga saya sama Ramon itu. Tapi ikut main di film yang ini. Main jadi ayahnya. Jadi cameo ya. Enggak, jadi ayahnya. Ayah Roy. Bukan cameo, Ayah Roy. Nah, di situ tiba-tiba nih yang sudah ada satu kelompok lagi ternyata juga bermasalah lagi tuh. Bukan bermasalah, lama gitu. Nah, akhirnya saya udah patah arang. Udahlah. Hangus sudah. Nah, di detik-detik akhir Fajar datang. Itu tahun berapa? Tahun 2018. 2018 itu langsung ini mau difilmkan. Dia datang langsung ya ngobrol, masuk sini dia bercerita bahwa tahun 90-an waktu dia masih SMA sempat datang ke tempat pelatihan workshop menulis saya di Kaliurang. Dia saya diusir mas. Kenapa? Belum bayar. Saya bilang ke panitia pengen foto doang sama Golagong, pengen salaman, nggak diizinin. Nah saya berjanji saat itu kata Fajar, saya akan datang ke Golagong, salaman dan memfilmkan. Nah ketika dia bilang seperti itu, saya melihat ketulusan dia dan dia siap datang di perayaan 30 tahun. Akhirnya ya saya serahkan Roy ke dia. Nah, datanglah dia di 30 tahun, cerita ke orang-orang, ke pembaca Roy Garis Keras tuh ya, bahwa saya akan memfilmkan, minta izin dan tidak akan saya ubah setting lokasinya tahun 80-an. Dan dia buktikan itu. Itu sih sebetulnya. Nah, kalau di proses filmnya, Mas Gong udah supervisi naskah. Cuma di supervisi naskah saya memang memilih itu. Ikut sama Salman. Saya Salman Aristo ya? Sama Salman Aristo. Jadi setiap draft pertama saya baca, saya kasih note. Tapi kalau di casting siapa yang bakal main segala macam, ikut Mas Gong? Ikut, dia ngasih foto ke saya di pemain-pemain utama ya. Si Roy, Biowan selalu 2 tahun tuh butuh. Terakhir itu dia kasih Biowan. Mas, Biowan kayak gini. Biowan, wah ini terlalu mulus ya, tapi nggak ada lagi. Ya udah kalau itu dia followernya banyak. Tapi tiba-tiba last minute itu dia kirim kabar, Mas, yang ini Mas cocok nggak? Ustadz Jeffrey anaknya. Si Abijah. Nah, saya bilang, ini kayaknya nih memang wasilah nih. Karena Jeffrey dari dulu selalu bilang ke saya pengen jadi Roy. Waktu masih muda, masih di model. Masih di model. Jeffrey masih di model. Masih wartawan kan. Masih di high itu. Nah, waktu saya di RCTI juga ketemu, dia sering bawa Abijar masih kecil, masih cerita soal Roy. Kemudian dia meninggal. Nah, ketika dia kirim foto, ya saya juga cocok langsung. Cuma Roy atau casting yang lain? Semuanya. Yang geng Red sama Salino. Dan ketika ngeliat foto-fotonya dan sekarang udah mulai muncul Mas Gong, itu emang ini yang gue bayangin yang dulu. yang terbaik. Yang gue bayangin emang kayak gini-gini nih mukanya kayak gini. Memang dulu terlalu mulus ya, dulu terlalu mulus. Tapi saya memahami kata Fajar, sekarang karya saya ya Mas gitu. Karya saya tentu harus ada aspek yang lain, komersial dan sebagainya. Ya oke. Karena sudah di Aliwahana itu ya. Di Aliwahana. Nah, ini yang penting. Ekranisasi itu ya, jadi perlu kebesaran hati dari si penulis. Ketika kita menyerahkan naskah itu bukan berarti diserahkan total. Si Fajar atau production house juga tetap mengajak kita untuk berdiskusi, kita memberi masukan gitu. Ini kan film walaupun nanti premiernya tanggal 19 Januari ya, tapi kan udah ditayangin di beberapa festival, udah di Jakarta, kemudian terakhir di Jogja, dan beberapa sahabat Roy Garis Keras juga udah nonton. Nah, respon mereka seperti apa? Ya, jadi saya tanya, saya bukannya ini ya, yang saya takutkan itu mereka kecewa. Tapi Garis Keras itu ternyata puas. Ini dia hanya nggak suka gaya promosinya aja. Terlalu ke pop atau gimana? Iya, dia bilangnya begitu. Kata saya, gaya promosinya ini untuk generasi Z, untuk generasi Alpha. Jadi kita yang harus mengenalkan Roy ke mereka. Gitu, dia lupa bahwa pembaca Garis Keras itu sudah
tua. Tapi dari sisi bukan spoiler nanti ya, Ya. musik segala macam udah cocok. Nah itu kan saya juga masuk. Kan yang nyanyi ada Virsa, generasi Z, tapi ada EET juga. Itu kan konsep tuh. Saya ngajuin daftar lagu. Mereka hanya nggak mampu ngebeli jamnya Van Halen, mahal. Oke. Tapi sekelas EET juga gila. Iya, itu memang saya ajuin tuh. Jadi yang saya menyenangkan, jadi ada musik director konsultasi sama saya. Lagunya apa aja, saya jelasin gini. Nah dia bilang, ini kayaknya kalau untuk original soundtrack, kan saya pengennya original soundtrack itu dikonteskan. Oke. Kata dia nggak bisa nih. Kami akan memakai Virsa Besari karena dia followernya banyak dan dia juga petualang. Ya. Itu oke lah, nggak apa-apa. Saya cari background si Virsa Besari, terus saya WA. Oh dia juga dia baru baca tahun 2000-an lah si Roy, dan wajar aja lah. Nah udah pas udah jadi saya dengerin pas EET diajak gabung. Gila cadasnya. Iya. Karena makanya saya pernah nulis status di Twitter EET Sahrani ngamuk. Udah itu salah satu win-win solution. Itu udah bagus itu. Ini kan syuting juga walaupun Joy itu kan hampir 100% di Banten ya, tapi syuting nggak semuanya di Banten. Plus Lampung ya. Sudah 2 sutradara nih yang datang untuk hunting lokasi. Nah ini juga saya ingin memberitahu ke para petinggi di kota kita ya. Jadi memang harus visioner, harus merencanakan bahwa tata kota, warna. Jadi harus ya ini kita harus punya referensi kayak Ridwan Kamil lah. Ridwan Kamil karena dia punya ilmu landscape, jadi dia tahu tuh kalau misalnya fotografi, landscape dan sebagainya melibatkan banyak ilmu para arsitek. Nah, Serang ketika disurvei oleh 2 sutradara itu hancur, udah hilang. Iya, nggak ada. Artefak-artefaknya udah pada hilang. Kota tua di alun-alun hancur. Ya, bukan brutal, nggak jelas. Dari segi warna, dari segi tata kota. Ya, akhirnya gagal, ketemulah di Rangkas Bitung. Dan setting Royal ketemunya di Teluk Betung Lampung. Itu tuh upaya-upaya dari kru IDN Pictures ya, Fajar Nugros dan kawan-kawan. Ketika survei ya saya benar-benar diajak untuk survei. Itu kan saya sempat nonton di baru trailernya sih, karena nanti saya juga menonton sama teman-teman Lepas Premier. Itu kan ada beberapa semacam simbol Serang dulu lah. Ada Semansa yang pasti tempatnya Roy, ada alun-alun, kemudian ada yang menarik misalkan Pulau Rida kayak gitu yang muncul. Itu kan semacam apa ya, memunculkan lagi. Yang paling menarik yang harus direspon oleh Pemprov atau Pemkot, ada 2 ikon Banten yang masuk. Monumen daerah sama Kaibon. Dan itu promosi gratis itu. Dan saya lihat di layar monitor ketika Roy ketemu sama pemain lain, itu ikonik banget. Tapi kan Kaibon itu. Mantan pejabat Banten juga kan ikut jadi cameo di sini. Bukan cameo, aktor. Jadi peneliti, melibatkan banyak lah. Nah, maksudku Balada Siraita kan identik dengan puisi. Ya. Nah, ketika muncul di film itu seperti apa? Ada puitis. Jadi Toto saat itu diplot sedang ngasih semacam pelatihan lah. Nah, Roy sama Ani lagi pacaran di Kaibon. Mendengar Toto baca puisi di murid-muridnya. Dan itu puitis banget. Jadi Roy ini selain film ini kakaknya Dilan. Dilan 90-an ya, ini 80-an. Jadi Roy itu pertama kali, tapi nasibnya Dilan dulu. Tapi semoga nasib di bioskopnya bisa sama atau bahkan lebih dari Dilan. Iya, jadi buat Ayah Pidi Baik dengan umatnya itu, dia kayak besar ya, imam besar. Ajakin nonton umatnya ya. Imam panas dalam. Jadi nonton kakak Dilan ya. Kakaknya Dilan. Mas,
ini kan menarik juga nih terkait film Balada Si Roy selain bawa Banten. Sebelum Balada Si Roy ada juga film yang mengangkat Banten misalkan Yuni ya. Nah ini fenomena apa nih, apa kan selama ini Banten itu kan nggak terdengar banyak di perfilman nasional. Yang harus disikapi oleh pemimpin pejabat sekelas kepala dinas. Pertama harus transparan. Satu, transparan. Bagaimana sih cara implementasi transparan? Harus mendata lokal-lokal genuine, orang-orang hebat di Banten itu siapa aja sih? Gitu. Nah itu dikumpulkan, ditanya apa maunya. Lo ngeritik mulu misalnya, ini satu kan kritik nih, tanya aja gue Lagong, apa maunya? Saya emang nggak pernah ada maunya kan ya? Banyak maunya. Maunya kan nggak korupsi doang kan, jangan korupsi. Nah kedua, ditantang setiap orang. Kalau misalnya nih kepala dinas pariwisata atau kepala dinas kebudayaan, Bara ya sekarang ya? Kepala dinas? Bara Kabag. Bara. Nah Bara nih buat Bara nih. Kang Bara nih disapa. Kang Bara nih disapa nih. Dibuka transparan, dibuka semua komunitas bikin. Kalau memang ada proyeknya. Ya, film misalnya. Lah, jangan proyek, program lah ya. Dibuka semua. Komunitasnya suruh ngasih proposal, program. Diadu program di situ. Mana yang terbaik, tujuannya satu. Mau nggak Banten ini terkenal? Nggak usah bicara saya lah, saya mah udah udah buru-buru. Bukan, udah nggak level, udah levelitasnya kan udah nggak bisa. Udah kelas internasional mau naik. Iya, murid-murid saya aja. Saya paling jadi konsultan lah. Ini kan malah tapi nggak gratis ya. Malah yang menarik kan Balada Si Roy itu diputar perdana malah di event yang diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta. Iya. Di Jakarta. Nah ini saya mau cerita nih. Misalnya Yuni, sekarang Balada Si Roy. Itu fenomena apa? Itu tadi yang satu itu digarap oleh Mila Kandini. Dia punya ide ya. Serang ini unik, ya agraris ke industri. Selain patriarki tadi. Nah dia datang tuh ke sini. Untung ketemu kita ya. Kalau nggak ketemu kita, salah aja ketemu komunitas. Saya yakin nggak bakal dapet penghargaan tuh. Cekcok di dalam tuh yakin. Duit urusannya. Iya duit. Untung kan koneksivitasnya. Kan tentu mereka masih tetap melihat kita kan. Nah kedua sekarang, lokal genuine-nya nih. Asetnya ada di Banten. Saya nih misalnya. Nah itu kan nggak bisa dihalangi kalau udah kayak gitu. Boleh lah ini. Tapi kan udah nembus batas nih. Nah sekarang setelah selesai, dua produk ini harus disikapi nih. Ini jadi milestone. Yuni eksternal itu batu baluarti. Gak ikut baluarti. Iya, unsur karang sama unsur batu darat dan laut. Lautnya Kamila Kandini Yuni. Ini batu rockstarnya. Ini daratnya nih. Daratnya Roy dan Yuni. Ini kan yin and yang tuh bukan? Nah, itu kan menarik tuh kalau di aspek nah di situ nih maksud sebentar di situ itu harus dirapatkan, dimitingkan. Ini udah nggak bisa dihalangi. Dilatih tuh, turunkan ilmu saya, turunkan ilmu Toto, turunkan itu mahal itu. Nggak semua orang bisa berinteraksi dengan anaknya Garin Nugroho. Gila nggak? Geblek gitu orang. Aduh, mencek orang baru masih goblok anjing. Iya, itu Mila Kandini itu aset internasional. Datang ke Banten. Nah, sangat sekarang sayang kalau disia-siakan. Nah, maksud saya Bara, orang-orang yang terlibat di Yuni itu aset Banten. Ya, ini dimuat malah ditayangkan mah. Tayangnya. Cuman nunggu kata titit daerah. Nah, Darwin nih. Darwin itu kan filmmaker di sini. Darwin tuh S2 ya. Nah, sekarang Darwin ada Yuni dan Roy itu harus jadi penyemangat kamu. Nah, sekarang Darwin, Bara, kita semua harus berani bersaing, adu proposal. Adu ide, adu kreatif, adu gagasan. Nah, iya di situ. Kayak di Jogja itu ada semacam apa sih namanya? Dana film festival. Iya, bukan yang dana hibah perfilman itu kan. Iya, dari Fakrap ya? Dari mana? Dari dinasnya, dana keistimewaan kayak gitu, dana keistimewaan. Dana abadi bukan? Bukan. Jadi setiap komunitas mengajukan ide film. Iya, dan itu dibuka. Iya, dibuka. Ngajukin proposal segala macam. Jangan diem-diem. Di sini diem-diem apa dibuka? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu ada program atau enggak. Wartawan gimana? Yang filmnya yang sempat muncul rame kan yang kayak film Curah. Kemudian itu kan hasil film dana keistimewaan kayak gitu ya. Nah sekarang orang Pandeglang dapat Eagle Award. Ya, yang itu kan.
Yang kemarin yang pare Lima apa pare. pare 5 pare itu Lima kan luar pare. biasa itu. Nah, Bara kamu sebagai kabid ya. Iya, karena dia punya otoritas ya kan. Saya nggak punya otoritas. Saya cuma mengingatkan Bara, kamu jadi kabid dulu Kang Dadi ya di situ ya. Almarhum. Iya, kadis ya. Sebelum jadi kadis kan. Nah, kamu bisa jadi kadis, mau jadi kadis nggak? Nah, kalau mau jadi kadis kan harus outputnya harus bagus kan? Iya, anak-anak muda itu punya peluang untuk naik lebih tinggi. Nah, caranya bukan pakai duit beli jabatan. Besok nanti kita undang Kang Bara aja juga bisa ngobrol. Iya. Jadi jangan pakai duit, tapi pakai keberhasilan program-programnya. Ayo. Mas, nih kita balik lagi ke film nanti kasih Kang Bara digebukin terus. Gak digebukin itu diingatkan. Dimotivasi. Iya, dimotivasi. Kang, kembali ke film. Ini kan sebentar lagi 19 Januari bakal masuk bioskop di Indonesia ini. Kang Gong dengan komunitasnya akan memestakan atau merayakan ini seperti apa nih? Iya. Saya bilang ke Fajar, pokoknya pesta pertama harus di Banten. Nah, tanggal 14 itu 7 studio di Mall of Serang udah Jadi dibuki. sebelum 19 di seluruh bioskop Indonesia bakal datang ke Serang? Iya, katanya sih artis-artisnya. Dan itu juga ada di Tegal, ada di Purwokerto, pemutaran-pemutarannya. Jadi diberi kesempatan oleh mereka untuk memutar lebih dulu dan dapat diskon 30%. Gitu. Nah, saya juga ambil satu bioskop, satu studio, Ali Suro, Andika juga ya, ambil terus motor literasi, terus ada Mama Komplek nih. Mama Komplek juga mau. Mama Komplek, satu studio. Jadi mereka bergembira. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para kreator di Banten. Saya waktu Darwin bikin Tirtayasa, saya gembira. Ya, ngucapin selamat. Nggak ada saya rasa sirik, nggak ada. Harus kita saling support. Kita support. Nah, Yuni juga dapat piala di mana-mana. Kita support. Gembira, terima gembira itu. Kalau kita melihat orang sukses, kemudian kita malah benci kayak gitu. Yang sukses sama happy aja. Yang bencinya kena stroke. Tonton dulu filmnya, setelah itu baru diapresiasi, dikritik atau dipuji. Dikritik, iya. Tonton dulu filmnya. Ada semacam adagium nih, semacam adagium. Para kreator jungkir balik membuat karya setelah selesai. Nah, setelah selesai yang biasa diterima adalah caci maki. Nah, yang membedakan si pencaci maki terus mencaci maki, yang berkarya terus berkarya. Itu adagium itu. Boleh mengkritik, tapi saksikan dulu filmnya. Jangan mengkritik, tapi nggak tahu dalamnya. Dan sebaiknya memang bukan caci maki, argumentatif. Jadi kita nih kalau pengetahuan kita luas, kita sudah bisa ngebedain. Kalau ada satu karya, dia tidak bisa menembus level. Misalnya nasional itu ini bukan sekedar nama, di situ di dalamnya tuh ada lingkaran circle, editor, sales marketing, komunikasi, ya kan, marketing communication, orang-orang pintar semua tuh. Apalagi sampai difilmkan, udah nggak usah dicaci maki kalau difilmkan, dikritik yang benar. Di support si filmmakernya untuk berkarya lebih bagus lagi. Mungkin Joe-nya kurang ganteng gitu. Saya menyesal sekali tuh Joe-nya pada dibuka tuh casting gitu. Joe itu di casting dibuka. Ada yang pernah hampir tertipu. Iya. Memarakan Joe. Iya, sampai dia baca tuh bukunya. Weh, katanya bating. Joe itu ternyata wedus. Kembali yang untuk perayaan tanggal 14 itu ada apa semacam kalau zaman dulu itu kan ada konvoy juga. Itu motor literasi sama Fakraf Banten. Berikut sama talent juga ikut konvoy. Di mana aja, Kang? Nah itu lagi dibicarain sama Fakraf dan motor literasi ya. Nggak tahu startnya di Rumah Dunia atau startnya di Alun-Alun. Nah nanti konvoy ke Mall of Serang. Nah, harus tuh dan pakai flannel, perut harus dikecilin nih. Saya mau nonton pakai dress code baju SMA, tapi takut nggak boleh masuk ke mallnya. Iya, menarik juga tuh ya. Gimana kalau nonton barunya pakai dress code baju SMA? Ini menarik loh, ini bukan karena saya yang bikin. Jadi Roy itu pendokumentasian Banten tahun 80-an. Salah dikit golok Sadigo. Jadi di Bandung itu sebelum era Dilan tahun 80-an udah ada tuh
BBC, terus apa ya, XCT dan sebagainya itu. Nah itu kan transformasinya dibawa ke Banten. Di Banten di era itu ada grup Yes, Marsose, Netral, Papillon senior, Papillon tuh Lulu Kaking. Lulu Kaking. Nah itu terus saya Kansas. Nah di situ narkoba, ya kan, fashion. Jadi di Umaga itu fashion, di Kansas itu di Kedalengan itu narkoba. Jadi, itu ya? dulu sekarang enggak sekarang. Jangan nanti Pak Polisi enggak, sekarang mah udah bersih. Itu 80-an itu Bapak Polisi. Nah, jadi maksud saya itu representasi di beberapa kota. Kota-kota besar. Ya karena ketika saya itu dibuktikan ketika saya jumpa fans ke beberapa kota, kalau saya lagi ngobrol ya fansnya ngasih amplop isinya ganja. jadi ini mau diedit. Itu kan masa lalu, Pak. Undang-undangnya juga belum ada waktu itu. Undang-undang. Jadi iya, dulu itu di Monumen Daerah tuh nggak ganja bebas itu di alun-alun. Dianggap yang ngerokok biasa. Undang-undangnya belum ada karena waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh. Sekarang mah nggak berani, udah tobat. Kan si Roy itu kan transformasi tuh. Jadi kalau melihat bahwa Roy itu mengajarkan bahwa semua harus bertanggung jawab. Misalnya dia pernah ketika dia kehilangan Joe, lalu dia terjebak narkoba, dia sadar tuh, oh ternyata memang tidak baik, berhenti, tobat. Versi religiusnya Al-Bahri. Versi religiusnya Al-Bahri. Pokoknya orang Banten harus nonton sehingga ke anak cucunya bisa memberikan refleksi bahwa pernah ada remaja Roy yang dikenal di seluruh Indonesia. Dan Roy identik dengan Banten. Oke, Kang, nanti parahin lagi. Tanggal 14 itu masyarakat umum masih bisa boleh nonton atau gimana? Apa udah di-booking? Itu udah di-booking, Kang, udah. Tapi nanti tanggal 7 besok, 7 apa nih Januari, itu Honda Banten bagi-bagi 100 tiket. Oke, ada Honda di Rumah Banten, Dunia. Di Rumah Dunia. Personal yang bagi-bagi tiket juga. Silakan berburu tiket gratis berburu tiket gratis tanggal 14 ya. Cari di Instagramnya. Cari di Instagramnya atau medsos yang membagikan apa? Ya, siapa aja ya itu Fakraf Banten, Molly, Karang Taruna. Apa lagi ya, Rud? Untirta Press. Oke. Tuh. Tapi yang pasti nanti tanggal 19-nya itulah masyarakat silakan harus diramaikan bioskopnya untuk nonton Balade Siroy. Ini Kaibon itu muncul tuh sama Monumen Daerah. Tapi kalau Monumen Daerah harus malu tuh Provinsi Banten karena hilang satu. Yang tangannya hilang satu. Benar itu. Itu kan Fajar nanya, ini kemana satu? Dari kemarin tuh dia kencing nggak balik-balik. Soalnya jauh amat, soalnya di bawah toiletnya bau mambu, jadi dia kencingnya jauh, nggak balik-balik. Kang, ini kan yang baru episode Jo ya, ada rencana lain difilmkan yang Avonture, kemudian sampai epilog jangan-jangan nanti. Kalau box office bisa jadi, tapi yang saya dengar sih memang sekitar 3 atau 5, karena memang berat itu Roy itu. Ya. Saya pernah dengar dia pengen bikin episode yang di Bangkok sih. Yang Bangkok Story atau? Ya, Bangkok Story itu kan itu sebenarnya Roy, episode Roy lain. Ketika Roy itu diminta untuk dihentikan oleh emak-emak karena ini kan Balade Siroy itu dilarang di SMA Negeri 1. Itu mah sih. Ini gara-gara berstandar internasional nih kepala sekolah SMA Negeri 1 nih. Jadi Siroy nggak boleh karena takut lompat tembok bolos. Jadi nanti jawab pertanyaan nanti. Akan ada rencana setelah Joe ini? Akan ada episode di Bangkok. Doain tuh kalau box office. Karena Bangkok Love Story itu sebetulnya episode Roy lagi ada di Bangkok. Di luar negeri. Cuman karena harus dihentikan oleh protes-protes dari emak-emak, ya akhirnya saya hentikan. Saat itu kan banyak emak-emak yang protes anaknya nggak mau sekolah. Gara-gara Roy. Itu. Zaman itu kurang pendampingan kali ya sih. Para pembacanya di rumahnya pada broken home kali ya. Soalnya pilihannya yang ini hedon, yang ini ngocol, yang ini juga rockstar. Ini bacaannya. Bad boy yang bertanggung jawab sana. Bad boy.
kalau nah ini yang paling menarik lagi, film ini melelakikan lelaki Indonesia. Melelakikan laki-laki Indonesia. Tapi perempuan juga harus nonton Ya, supaya tahu laki-laki itu seperti apa yang sebaiknya. Jadi, nah ini yang harus percaya bahwa jika kita mengerjakan sesuatu dengan ilmunya, maka pembaca atau penikmat akan meninggikan derajat karya kita. Ini sekarang sudah diuji 34 tahun. Nah itu ketika ditanya, saya jawab keberhasilan riset. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan riset, penelitian, observasi gitu ya, itu hasilnya baik. Jadi sekali lagi, menulis itu bukan pekerjaan melamun, tapi kerja-kerja intelektual. Seperti juga profesor, dokter, hanya menuliskannya yang membedakan. Gitu. Kang, sebelum, karena udah hampir habis waktunya. Durasinya. Saya pengen semacam permainan pilihan kata, antara milih Borsalino atau Rat. Borsalino. Kan antitesa. Kan Roy itu gong, kenapa milih Borsalino? Jadi Roy itu kan abu-abu. Kalau si Dula langsung hitam, antagonis. Gak ada yang milih Jo. Kalau pantai dengan gunung? Gunung lah, gunung. Tapi banyak kan aja di pantai. Si Roy ada pantai, ada gunung ya. Memang saat itu, nah ini karena saya kondisi tangan mungkin ya, hampir kebanyakan para penjaga gunung itu tidak mengizinkan saya sampai ke puncak, kecuali di Gunung Gede. Gunung Gede, sorry. Jadi yang lainnya saya cuman di kaki gunung, dan itu saya harus tahu diri lah. Dan sendirian kan, saya solo traveling. Sepeda atau motor trail? Motor trail. Saya soalnya pernah nyoba nih tanggal 1, punya teman saya. Dia anak Kejati dulu tahun 80-an itu. Saya si Tony dalam kehidupan nyata, bukan Tony yang ada di buku ya. Saya pinjam nama dia. Dia duduk di belakang, tangannya kopling dia. Waduh, nikmat banget itu. Jadi saya bener-bener jadi ada 2 hal yang ingin saya lakukan. 1, pengen tangan 2, dibeliin tangan palsu sama ibu saya. Tapi setelah itu pacar saya protes. Nggak unik, ya akhirnya saya copot. Nah yang kedua, pengen naik motor trail. Dan traveling. Dan traveling. Traveling mah itu masih bisa dilakukan. Nah. Tapi kan kalau motor trail itu nggak bisa, harus kopling. Nah udah dia duduk di belakang, udah orang kaget tuh lihat, wih, saya bisa naik trail enduro yang dipakai si Roy sekarang. Ani atau Dewi? Siapa? Ani atau Dewi? Kalau soal libido, Dewi. Ini kalau 80-annya muncul lagi. Kalau untuk karakter, ya karakter. Nah saya dapat istri kan juga Dewi Venus. Gitu. jadi kalau diteliti, dianalisis gitu ya, si Roy itu memang ya harus diteliti lah. Jadi di antara itu yang paling itu Dewi. Dewi lah. Yang tidak terkesampaian atau sampai sekarang. Oke Mas Gun. Pokoknya nonton aja ya. Sebagai penutup kalimat terakhir, mungkin ada ajakan ke publik atau harapan Mas Gong sebagai kalimat terakhir. Nah, selain nonton tanggal 19 Januari, karena ini saya tidak menyebut hidup mati, tapi Serang ini jaraknya 1-2 jam dari Jakarta. Jika kehadiran Yuni dan Roy tidak di follow up oleh kalian, para kreator, para orang-orang kreator dan para pemegang kebijakan untuk jangka panjang, misalnya bukan membesarkan saya, membesarkan anak-anak muda berbakat di Banten. Ini milestone Yuni dan Balada si Roy. Ini 2 berdekatan banget. Ya, momentumnya harus diambil. Disayangkan kalau diabaikan. Iya, kalau diabaikan. Jadi misalnya gini, kerjasamalah dengan Kamila Andini, dengan Fajar Nugros, dirawat mereka itu untuk bercerita tentang cara membuat film, bagaimana Yuni bisa tembus festival internasional, itu nggak bisa kebeli itu pengalaman seperti itu. Nah, dan beruntung Banten tuh punya proses kreatif di Banten. Jadi sekali lagi, pemegang kebijakan, para kreator berjiwa besar menerima momentum ini untuk kemajuan Banten di masa depan. Karena di masa depan itu 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan mendominasi. Jika kita para pemegang kebijakan tidak ambil bagian,
maka anak muda Banten seperti layangan putus nanti. Nah, yang kemana-mana gitu. Kemana-mana, iya. Yang kuat bertahan, yang enggak saling nyinyir, melihat orang berhasil, iri, dan sebagainya. Nah, anak-anak saya, empat-empatnya, saya masih pesimis dengan kondisi pemegang kebijakan. Makanya saya suruh pergi keluar. Kalau mereka berhasil, saya suruh bangun Banten. Suruh pulang. Seperti saya dan teman-teman di Rumah Dunia. Nah, jika saya masih berpikiran seperti itu, lalu banyak orang tua berpikiran seperti itu, Serang atau Banten hanya jadi tempat tidur. Dan kebahagiaan saya makin rendah. dan data dari BPS kita akan tetap tidak bahagia. Jadi, provinsi yang tidak bahagia. Mau seperti itu terus. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Oke, terima kasih Mas Gong atas waktu dan kesempatannya. Sobat Banten News, nanti kita berjumpa lagi di podcast yang lain dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.